filsafat pendidikan Islam. Jadi kata filsafat itu ada dua ya. Yang pertama yaitu philo, yang kedua sophia. Yang philo yang artinya cinta, yang sophia artinya kebijaksanaan atau filsafat diartikan hasil proses berpikir rasional dalam mencari hakikat sesuatu secara rasional, sistematis, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Dan pendidikan Islam itu sendiri adalah bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada yang terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Filsafat pendidikan Islam adalah pengetahuan tentang sistem berpikir kritis, sistematis, logis, kontemplatif, dan spekulatif tentang metode, pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang islami yang diterapkan secara formal maupun non-formal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu perkembangan filsafat spiritualisme kuno. Jadi menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Dia mengungkapkan pendidikan yang baik adalah yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan. Dan hubungan filsafat, manusia, dan pendidikan ada 3 bidang dalam pandangan filsafat, yakni ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, on atau ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi artinya ilmu yang ada. Lalu epistemologi dari bahasa Yunani yaitu epitisme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang mengajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan pengetahuan. Lalu aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti nilai, logos yang berarti teori. Jadi aksiologi merupakan teori tentang nilai. Juga ada aliran rekonstruksionalisme. Kata rekonstruksionalisme berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks pendidikan filsafat, rekonstruksionalisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Ini juga ada filsafat pendidikan aliran esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat, yang merupakan aliran filsafat pendidikan yang menginginkan kembali kepada kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Dan tujuannya adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Lalu di sini selanjutnya aliran filsafat pendidikan perennialisme. Esensi kepercayaan filsafat perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Tujuannya membantu anak-anak menyikap dan menanamkan kebenaran hakiki. Filsafat ini menekankan kemampuan berpikir rasional manusia, dan filsafat itu merupakan pengolahan intelektual yang membuat manusia menjadi benar-benar manusia dan membedakan mereka dari binatang. Lalu yang terakhir yakni ada filsafat ilmu. Filsafat pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip-prinsip, mencari kebenaran atau berpikir rasional, logis, mendalam, dan bebas untuk memperoleh kebenaran. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, demikian pula seni dan agama. Filsafat ilmu bagian filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Di sini filsafat berkaitan dengan epistemologi dan ontologi, yang mana berusaha menjelaskan masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut dengan ilmiah,
bagaimana konsep itu dilahirkan. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.